adalah selanjutnya sambutan-sambutan. Namun sebelumnya kami persilahkan para khodimin dan khodimat untuk turun dari atas panggung. Ya, Mbak. Saya ngambil penyerahan jasnya di sini. Ada apa? Baiklah Bapak Ibu dan tamu undangan yang dirahmati Allah. Sambutan pertama yakni sambutan Kepala PPI Madinatul Ilmi, yang mana dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Ustaz Rizkan Ashari. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa awladihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Alhamdulillah, yang kami hormati Koordinator Pendidikan Al-Quran Hidayah Qiraati Jawa Injili, yang kami hormati Koordinator Pendidikan Al-Quran Hidayah Qiraati Korjam Raya, yang kami hormati dan yang kami banggakan Al-Mukarramun Guru Tiang Abah dan Guru Haji Muhammad Nur, dan yang saya hormati Bapak Ibu Wali Santri Khotimin Khotimat Khotamat Al-Quran Imtihan yang kedua, singkatnya Abdul Hadrat. Mudah-mudahan
dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah melaksanakan khataman atau imtihan yang kedua pada hari ini, yang mana pesertanya 14 orang. Yang tahun dulu pesertanya 7 orang, dan sebenarnya yang kami daftarkan yang tahun kemarin 23 orang, namun karena ada hal-hal atau kendala dari wali santri yang berbeda keinginan untuk mendidik anak-anaknya, dan mereka tarik itu kondisi. Tapi alhamdulillah guru tiang tetap memberikan semangat bahwa mengajar itu terus menerus, karena kita tidak mencetak atau karena kita bukan untuk menjadikan anak pintar. Allah lah memberikan kepintaran. Tugas kita hanya mengajar, mendidik, terus mendidik sampai itu akan menjadi amal kita nanti di alam kubur di alam kiamat. Oleh karena itu yang tertarik sekali sama ucapan semangat guru tiang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Malik bin Anas, Rasulullah SAW bersabda, "Man kanatil akhiratu hammahu ja'alallahu ginahu fi qalbihi wa jama'alahu syamlahu wa ta'atathu dunya wa hiya ghafirah wa man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina 'ainihi wa qarraqa 'alaihi syamlahu wa lam ya'tihi dunya illa ma qaddara." Yang mudah-mudahan ini jadi penyemangat bagi kita, bagi kedua orang tua atau wali santri yang menyerahkan anak-anaknya ke tempat-tempat yang mengajarkan ilmu akhirat. Maka natil akhiratu hammah, barang siapa yang tujuannya atau visi misinya untuk akhirat, ja'alallahu, maka Allah akan menjadikan ginahu biqalbihi, kaya yang terasa dalam hatinya, kaya hati. Kemudian wajah Allahu syamlahu, barang siapa yang pikirannya lagi untuk akhirat, maka Allah akan mengumpulkan dengan orang-orangnya, orang-orang soleh, orang-orang yang selalu akan memberikan nasihat-nasihat agama. Dan ini sebagai penyemangat buat kita. Ini kendala tahun kemarin ketika mereka sudah sampai di jilid 27 sampai di Al-Quran, orang tuanya memasukkan dia ke kursus-kursus yang lain. Ada kegiatan pramuka, mereka tarik karena berbenturan jam ngajinya dengan jam gandinya. Dan ini wa'atat dunia wahya wahibah, akan memberikan, Allah akan memberikan dunia yaitu yang hina dina. Dalam tafsir hadis ini ulama berkata bahwa Allah akan memberikan rezeki jika kita tertuju hanya misi-misi yang akhirat, rezeki yang tidak banyak berpikir, rezeki yang mana tenaga tidak terlalu banyak mengeluarkannya, rezeki akan terus mengalir kepada kita yang berjuang untuk akhirat, khusus agama, di mana orang tua dengan dalam keadaan capek, panas mengantarkan anaknya untuk mengaji. Tapi ingat, itu untuk akhirat kita, untuk ladang kita nanti ketika kita sudah meninggal dunia, kita akan tinggalkan anak-anak yang soleh. Dalam sebuah cerita, ulama menyambung ceritanya, di mana ada seorang raja, pada itu diangkat. Raja saat itu namanya
Umar bin Abdul Aziz. Ketika dipilih sebagai seorang raja, beliau berkata, innalillah, saya tidak pantas untuk menjadi pemimpin karena akan banyak sekali hal-hal yang tidak kita ketahui dalam pekerjaan kita, rezeki-rezeki yang diperoleh. Dan ketika beliau meninggal dunia, beliau punya anak 11. Anak-anaknya mengelilingi beliau. Lalu Umar bin Abdul Aziz berkata, wahai anak-anakku, kenapa engkau memilih saya? Apakah anda ingin wasiat? Ingin menjadi raja? Ingin punya harta? Tidak, wahai ayahku, aku ingin menjadi keadaanmu. Aku ingin terus berdoa untukmu. Maka sang ayah berkata, jikalau nanti engkau menjadi orang yang soleh, maka insya Allah engkau akan mendapatkan dunia dan seisinya. Karena kenapa? Orang yang soleh sudah tentu mendapatkan itu karena akhirat yang dia tuju. Visi-visinya adalah akhirat, maka dunia akan ikut. Sepeninggal beliau diganti oleh iparnya, yakni Syam bin Marwan. Ketika diganti, maka penggantinya ini adalah orang yang korupsi, zalim, sampai membunuh para habaib saat itu. Naudzubillah. Dan dia juga punya anak 11. Umar bin Abdul Aziz ketika meninggal dunia, dia meninggalkan harta anaknya 3 gram emas untuk 11 orang, masing-masing 3 gram emas. Sedangkan penggantinya meninggalkan 40 kilogram emas masing-masing anaknya yang 11 lagi. Apa yang terjadi? Seiring waktu, anak dari pengganti Umar bin Abdul Aziz adalah menjadi keadaan miskin, semuanya rata-rata menjadi kuli di pasar-pasar. Sedangkan anak yang ditinggalkan oleh Umar bin Abdul Aziz menjadi orang yang kaya raya. Sampai saat itu negara membutuhkan dana untuk peperangan, lalu dia minta sumbangan pada anak-anak Umar bin Abdul Aziz. Lalu beliau berkata, wahai sang raja, berapa yang kau inginkan? Aku ingin 1000 kuda untuk perangan. Diberikan. Carikan 1000 kuda. Berapa harganya? Diberikan. Ini perbedaan dari ketika pikiran kita, visi-misi kita berpikiran ke akhirat, maka insya Allah kita akan meninggalkan anak soleh, mendidiknya dengan anak menjadi anak soleh. Sedangkan anak daripada penggantinya menjadi seorang kuli-kuli di pasar-pasar. Nah, ini menjadi renungan bagi kita. Ketika ada benturan-benturan dalam pendidikan Al-Quran anak kita, atau pelajaran-pelajaran ya, yang akan membawa anak kita ke hal-hal duniawinya atau meninggalkan ajaran-ajaran agamanya, maka tolong dipikirkan supaya anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh seperti itu. Jadi khotbah Al-Quran dan imtihan ini bukan untuk menjadi sesuatu yang untuk membanggakan diri, namun sebagai untuk evaluasi kami butuh bimbingan dari bapak-bapak koordinator cabang, karena masih banyak kekurangan di TTK kami. Kami butuh bimbingan pada koordinator Korcam, karena kami butuh bimbingan perunggu-perunggu dari sisi metode, mungkin dari sisi kualitas guru. Tetap yang tantang dari Korcam, kapan datang ke rumah untuk memberikan bimbingan guru-guru kami, supaya kami bisa lebih termotivasi, lebih bisa terarah bagaimana cara memberikan pendidikan bagi anak-anak kami. Demikian, mudah-mudahan kedepannya tadakiyah ilmi diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan guru-guru kami yang ada di cabang tetap diberikan kesehatan, keafiatan, dan guru kami yang hadir di tempat ini, Abah dan Guru Haji Maknur, mudah-mudahan tetap dengan kesehatan, keafiatan. Karena kalau saya memandang beliau, saya teringat waktu ngaji, beliau membimbing saya dengan sabar. Di jam-jam mengantuknya beliau bangun, di jam-jam istirahat beliau membimbing kami. Sampailah murid perungguh mikir punya terjadi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala TPQ Madinatul Ilmi. Sambutan kedua, yakni sambutan dari tokoh agama, yang mana akan disampaikan oleh Tuan Guru Haji Muhammad Nur. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama-sama kita muliakan dan hormati Bapak Al-Mukarram Syekh Abdul Aziz bin Ali bersama rombongan tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus pengasuh Bina Taman Pendidikan Al-Quran Madinatul Ilmi, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita tadi sudah mengikuti acara khataman Al-Quran dan imtihan kedua. Bapak Ibu bagi samping imtihan ini ujian atau ulangan atau evaluasi TPQ Madinatul Ilmi periode Muharram 1446 Hijriah. Alhamdulillah luar biasa di jari ini ketika kita melihat anak-anak kita seperti ini. Alhamdulillah kita merasa terhibur dengan keadaan situasi sekarang ini, di mana anak-anak seusia mereka mungkin sibuk dengan ngaji Al-Quran. Alhamdulillah. Sementara kalau kita tidak sibukkan anak-anak kita dengan mengaji, maka pikirannya akan tertuju kepada HP. Namun dia ini alhamdulillah setiap saat mereka mengaji Al-Quran. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat rahimakumullah, dengan sudah sebuah syair ulama al-basir ni'amul ilahi alal ibadi katsiratun wa ajalluha najaratul alam. Nikmat-nikmat Allah itu sangat banyak, tak terhitung jumlahnya. Namun yang sangat terasa adalah najaratul alam, kesuksesan, keberhasilan di dunia ini. Nah, anak-anakku semua, ini adalah gerbang awal untuk menuju kesuksesan berikutnya. Namun seperti yang telah disampaikan tadi, jangan sampai berhenti sampai di sini. Teruskan anak-anakku, teruskan belajar Al-Quran. Nanti akan mempelajari bahasa Arab, nanti akan mempelajari ilmu nahwu, ilmu sharaf, supaya bisa memahami apa isi kandungan
Al-Quran. Jadi akan pelajari ilmu balaghah, ilmu mantik, ilmu arif, nahwu sorof dan lain sebagainya. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang disebut dalam kitab Mukhtarul Ahadits. Rasulullah bersabda, "Haddibu auladakum ala thalathi khisal." Didiklah putra-putrimu, ajarkanlah pada putra-putrimu 3 perkara. Dari bahasa Sasa kaya Urukan dijari 3 perkara. Hubbi nabiikum, pertama kecintaannya kepada baginda Nabi. Siapa Nabi yang terakhir anak-anak? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa ayahnya? Abdullah. Ibunya Aminah. Wa ahli baitihi, ajarkanlah juga cinta kepada keluarga Nabi. Wa qiraatul Qur'an, kemudian ajarkanlah membaca Al-Quran. Bapak Ibu yang sami sebagai wali santri, wali murid, kuna juruk sulit ada diri Al-Quran. Ya Allah, kesulit bisa ada diri gitu. Syukur-syukur makin mu'arad ajahan wakil tiap sami ajah putra putri dan sami membaca Al-Quran. Tapi wakil dia harus perhatian, perhatian nanti maksudnya paham urusan hati yang dimaksud dengan perhatian itu. Jadi dalam pamit dituliskan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik hukum sami adalah man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar Al-Quran. Tidak sampai di situ, wa 'allamahum, dan mengajarkannya juga. Jadi pas nanti kita meninggal dunia semua ingin disaksikan dari orang-orang baik. Ishadu lahu bil khair, ya begitu katanya imam sholat. Saksikan mayit ini orang baik. Nah, tadi sudah bersabda nih, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Seperti tadi, sebelum kita nanti meninggal dunia, walaupun kita sudah meninggal dunia, nanti pahalanya akan mengalir terus-menerus. Bersama dengan adab in qata amaluhu illa min salas. Bila kita sudah meninggal dunia, tidak ada lagi kesempatan untuk beramal ibadah illa min salasin, kecuali 3 perkara. Waladin soleh, pertama anak yang soleh. Dalam kitab anak yang soleh itu yad'ulahu, yang akan mendoakannya. Sedekah jariyah, sedekah jariyah, ilmu yang dapat ilmu yang dimanfaatkan, ilmu yang diamalkan. Alhamdulillah dalam TPQ ini semuanya ada yang 3 itu. Hadirin rahimakumullah, yang tidak banyak yang sampaikan, sekali selamat kepada anak-anakku semua. Belajar terus anak-anak ini, ijtihad wala taksa. Ini anak-anak ini ibarat kertas kosong. Kertas kosong itu mau di apa saja bisa, mau ditulis merah, mau ditulis hitam, itu bisa. Nah, sekarang anak-anak dulu dalam pikirannya Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Teruskan belajar, nggih. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Tuan Guru Haji Muhammad. Sambutan ketiga, yakni sambutan perwakilan wali santri, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Haji Afifuddin Azhari.
kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wa salamun ala ibadihi allazina istafa. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Ya muyassir yassir. Ya mudabbir dabbir, ya musahhil sahhil alaina kulla syai'in bijahil basyiril nazir. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafhamu wa zidna 'ilman wa alhiqna bis shalihin. Allahumma astur aiba syaikhi anni wala tudhib barqata ilmihi minni. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Insyaallah di siang hari yang barokah ini kita masih diberikan kesehatan, keafiatan untuk kita sama-sama menghadiri khotaman Al-Quran dan imtihan kedua santri PPK Madinatul Ilmi. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, cucu-cucunya, sesuai dengan janji beliau. Semoga nanti di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Korcap Nusa Tenggara Barat. Yang sama-sama kita hormati Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Korcam Peraya Lombok Tengah. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Nur SPDI. Yang saya hormati Ustaz, Ustazah dan segenap jajaran pengurus TPQ, wali santri, tamu undangan, dan yang sama-sama kita banggakan anak-anak kita yang mengikuti khotaman pada hari ini. Saya mewakili wali santri mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya dengan keberadaan dan berdirinya TPQ ini. Kami sebagai orang tua merasa sangat terbantu untuk mendidik dan memasukkan anak-anak kami belajar membaca Al-Quran yang insya Allah sesuai dengan makhrajnya. Terima kasih pula kami ucapkan kepada para ustaz, ustazah dan segenap jajaran pengurus yang telah membantu sebagai pilar, penggerak dan pendorong dalam mendidik anak-anak kami. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan.
yang telah membantu mendidik anak-anak kami dengan suka dukanya. Yang terakhir, harapan sekaligus menjadi doa kami sebagai orang tua, semoga anak-anakku sekalian menjadi sekalian menjadi generasi Islam yang berakhlakul karimah dan berjiwa Qur'ani. Billahi fi sabilil haq. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Afifuddin Azhari. Sambutan keempat, yakni sambutan Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Cabang NTB. Kepada Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Cabang NTB kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hari Minggu pergi ke perayaan bersama rombongan naik Toyota. Bapak Ibu hadirin semua, semoga berkenan mendengarkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Yang kami hormati dan muliakan segenap Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Cabang NTB. Yang kami hormati dan muliakan segenap Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Kecamatan Praia. Yang kami hormati dan muliakan para alim ulama, para tuan guru, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Kami hormati dan muliakan Bapak Ibu tamu undangan khotaman dan imtihan kedua TPQ Madinatul Ilmi. Kami hormati dan muliakan, dan yang paling berbahagia tentunya Bapak Ibu wali santri khotimin dan khotimat serta anak-anak kami khotimin dan khotimat yang kami banggakan. Singkatnya hadirin wal hadirat yang insyaallah semua kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita lagi dan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini masih diberikan keafiatan, kesehatan, kesempatan untuk bisa bersama-sama hadir dan bertahan dalam majelis yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan semua hajat-hajat kita yang kita bawa ke majelis ini nanti pulangnya dari tempat ini Allah tunaikan, dan semua kita mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabatnya, pengikutnya yang setia hingga hari kemudian nanti. Bapak Ibu hadirin yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya sedikit saja mungkin langsung menyambung daripada semua yang disampaikan dari kepala TPQ, dari tuan guru kita, perwakilan wali santri tadi, hanya bisa berpesan ya kepada anak-anak kita tentunya yang memang mereka yang dicetak, dididik selama ini di TPQ tercinta Madinatul Ilmi, bahwa penyusun daripada metode qiraati, Bapak Ibu melihat di
spanduk tertulis nama beliau, yaitu Bapak Kiai Haji Dahlan Salim Zarkashi rahimahullah ta'ala, menyampaikan pesan kepada anak-anak yang dikhatamkan Al-Quran, yaitu bagaimana supaya bacaan Al-Quran mereka tidak terhenti sampai hari ini, ya. Menyambung dari pesan-pesan yang tadi, isi pesannya hampir sama, namun kami ingin menegaskan kembali khususnya kepada Bapak Ibu wali santri yang paling berbahagia di tengah-tengah kita hari ini, yaitu anak-anak kita sudah melalui evaluasi demi evaluasi, ya, sampai mereka berada di hadapan kita dari pagi tadi dan turun dari panggung penghormatan. Bukan suatu hal yang mudah Bapak Ibu. Perjalanan mereka Masya Allah, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang kurang dari 2 tahun, sampai mereka bisa tampil seperti tadi. Maka pernyataan yang mereka dapatkan bahwa mereka sudah mampu insya Allah membaca Al-Quran dengan baik dan benar, ini agar dijaga sebaik mungkin oleh Bapak Ibu sekalian, yaitu caranya sudah dibiasakan oleh guru-gurunya, oleh lembaganya, yaitu mereka dibiasakan membaca Al-Quran minimal 1 juz 1 hari. Maka kebiasaan ini harus terus dilanjutkan, ya. Anak-anak yang sudah dikhatamkan Al-Qurannya, maka harus menjaga bacaan Al-Qurannya dengan bertadarus Al-Quran, ya. Setiap hari minimal 1 juz Bapak Ibu sekalian. Halo Bapak Ibu, 1 juz itu berapa lembar? Masya Allah, luar biasa. 10 lembar berarti berapa halaman? Berapa halaman Bapak Ibu? Berapa? 20 ya, 20 halaman. Nah, ini agar dilanjutkan oleh anak-anak kita, ya. Jangan sampai mereka dicuri dengan virus-virus yang menyesatkan, yang bisa menghilangkan daripada bacaan Al-Quran mereka. Kebaikan-kebaikan atau kebiasaan baik yang sudah dibentuk oleh lembaga jangan sampai dicuri oleh keadaan, situasi dan kondisi, lebih-lebih di era digitalisasi saat ini, ya. Anak-anak yang banyak dicuri karakternya, adabnya oleh yang namanya gadget. Nah, ini penegasan kalau dari koordinator Qiraati untuk benar-benar diperhatikan oleh wali santri. Saya teringat sambutan dari salah seorang wali santri perwakilan pada saat momen khotaman, bahwa anak-anak Bapak Ibu ini diibaratkan sebuah bongkahan batu dulunya yang tidak bernilai apa-apa, lalu datang ke TPQ Madinatul Ilmi, dititipkan. Kalau bahasa kita kenal, kalau orang pergi ke gunung-gunung nyari bongkahan-bongkahan itu digelondong, bahasanya gelondong, diputar terus sampai dia kelihatan yang bersinar-sinar itu, ya. Baru bongkahan saja, setahun 2 tahun kelihatan sinarnya, wah Masya Allah. Belum dibentuk Bapak Ibu, masih bongkahan emas lah kita istilahkan, dari bongkahan yang tadinya nggak ada nilainya kelihatan secara zahir, tapi luar biasa ikhtiar, usaha, jerih payah, susah, suka duka tadi ya yang disampaikan oleh santri, sampai anak-anak Bapak Ibu menjadi sebuah perhiasan yang tentunya bisa dikenakan, bisa dipakai. Ya, zahirnya perhiasan, pasti kita manusia secara manusiawi akan menyimpannya serapi-rapinya, sebaik-baiknya, sampai kalau bisa beli berangkas, dikasih kode, ya, supaya nggak bisa dicuri. Nah, begitulah anak Bapak Ibu sekarang yang sudah selesai hari ini, dan momen ini menjadi momen penyerahan kembali kepada Bapak Ibu sekalian sebagai orang tuanya.
Ini loh yang dulu tidak ada nilainya, sekarang sudah menjadi sebuah perhiasan, tolong dijaga. Itu pesan yang ingin disampaikan oleh Kepala BPK tadi. Tolong dijaga sebaik-baiknya. Jangan sampai perhiasan Bapak Ibu ini dicuri oleh siapapun, ya, dan dipertahankan agar nilainya semakin tinggi bahkan, ya. Pesan-pesan selanjutnya di sambutan tadi, jangan terhenti sampai di sini. Ya, makanya arahan tadi untuk menjaga bacaan Al-Qur'annya dilanjutkan Bapak Ibu. Lalu yang kedua, bagaimana anak-anakku sekalian, pesan daripada guru kita agar kalian meningkatkan kebaktiannya kepada kedua orang tuanya, ya. Nggak boleh lawan orang tuanya. Yang dulu mungkin sebelum khataman Al-Qur'an sempat, ya, marah, sempat melawan sama orang tuanya. Nah, sekarang kalau sudah khataman Al-Qur'annya harus diperbaiki akhlak adabnya kepada kedua orang tuanya. Bakti kepada kedua orang tua ditingkatkan, ya. Doa untuk kedua orang tuanya nggak boleh putus. Jangan sampai di depan kita ini aja doa, ya, setiap hari, setiap selesai sholat, ya, mau kemana saja, di mana saja, doakan kedua orang tuanya. Ayo coba sama-sama doa untuk kedua orang tua. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal alamin, ya. Terus tingkatkan kebaktian kalian kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, khotaman ini bukan akhir daripada perjalanan pendidikan Al-Qur'an anak-anak kita. Khotaman berarti diulang secara terus-menerus. Diawali suratul Fatihah sampai akhir suratul Nas, maka kembali lagi ke suratul Fatihah sampai hari kiamat demikian, tidak berubah. Maka jangan berhenti. Begitu juga ilmu yang mereka kaji, mereka cari, jangan sampai terhenti di sini. Lembaga Qiraati alhamdulillah memiliki kurikulum sampai ke jenjang tahfizul Quran, ya. Wadah ini hadir untuk mengisi daripada kerisauan masyarakat umat Islam yang tidak semua anak-anaknya dapat masuk ke pondok-pondok pesantren, namun bisa juga ikut menghafal Quran, bahkan sampai bisa menghafal hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, koordinator cabang NTB diberikan taufik kasih sayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai tahun ini dapat mendirikan 61 lembaga secabang NTB, dari ujung barat di wilayah Ampenan sampai di timur di Kabupaten Dompu, sebanyak 61 lembaga yang kesemuanya memiliki program yang sama, ya, semuanya sama, mencetak generasi-generasi Qurani mulai dari tahsinul Quran, memperbaiki bacaan anak-anak sampai bisa menghafalkan Al-Quran. Nah, harapan kami bagaimana target ke depan di lembaga-lembaga yang ada di NTB, bukan hanya tahsinul Quran saja, yaitu memperbaiki bacaan, tapi melanjutkan daripada jenjang berikutnya. Entah nanti keputusan kembali kepada Bapak Ibu sekalian yang memilih ke pondok pesantren atau kembali ke lembaga tempat anak-anak Bapak Ibu belajar, insya Allah kurikulumnya disediakan, ya. Semua metodologi sudah disiapkan. Kalau di koordinator tinggal kita berbagi kepada teman-teman di lembaga yang menggunakan metode Qiraati. Perlu Bapak Ibu ketahui, metode Qiraati ini adalah satu metode praktis, ya, metode praktis belajar Al-Quran yang insya Allah pertama hadir di negeri Indonesia, ya, yang praktis mudah dipelajari bagi anak-anak umat Islam. Yang kita selama di masyhur di Lombok terkenal metode Baghdadiyah, eja baca, alif atas a, alif bawah i, alif depan u, a i u, itu masyhur metode ngeja baca. Nah, kalau metode Qiraati ini praktis, ngejanya yang dihapus, langsung lihat
lihat baca. Yang itu alhamdulillah Bapak Ibu saksikan hasilnya. Ini udah generasi kedua hasil dari satu metode praktis belajar Al-Quran yang tidak ada bedanya dengan metode yang lain. Namun Qiraati insya Allah metode yang dikatakan bukan metode yang terbaik, tapi insya Allah menjanjikan hasil yang terbaik. Ya, karena pengawalan, penjagaan daripada guru-gurunya sampai kualitas anak-anaknya, sampai tadi disampaikan sama Kepala TPQ, saking ingin disiplin dan kualitasnya baik, anak-anak yang punya kegiatan-kegiatan di luar daripada lembaga itu, bagaimana doktrin atau pemahaman kita ingin dirubah sama metode ini, bahwa bagaimana mengutamakan Al-Quran daripada kegiatan yang lain. Sehingga guru kami pernah berpesan, jadikanlah ngaji sebagai udzur untuk keperluan yang lain. Gitu. Karena memang Bapak Ibu sekalian, masyarakat umat Islam itu masih memandang sebelah mata tentang ngaji. Ya. Masih sangat jauh gitu pandangan pentingnya belajar Al-Quran bagi anak-anak umat Islam. Sehingga ya suatu hal yang wajar ketika ada kegiatan yang lain, izin dah ngaji ringan gitu. Nah, di metode Qiraati itu ingin dibalik Bapak Ibu. Jadi ngajinya yang diutamakan, yang lainnya izin. Atau yang lainnya boleh terlambat, ngajinya jangan sampai terlambat. Itu yang ingin dirubah mindset atau pola pikir masyarakat umat Islam, agar anak-anak kita benar-benar mampu dan sesuai dengan yang kita inginkan sebagai orang tua, mereka menjadi anak yang soleh-solehah. Di metode Qiraati terdapat 4 belajar Bapak Ibu. Belajar untuk tahu, belajar untuk melakukan, belajar untuk mewujudkan, dan belajar untuk menyebarkan. Nah, anak-anak kita ini sudah mendapatkan 2 tahapan. Mereka sudah tahu, lalu mereka sudah melakukan. Mewujudkannya dalam proses. Apa yang dia akan wujudkan setelah baik bacaan Al-Qur'annya, mereka akan mewujudkan untuk menjadi penghafal Al-Qur'an. Sampai nanti mereka dewasa dan dapat menyebarkan daripada ilmu yang mereka dapatkan. Maka semua ini tidak lepas daripada kerjasama, dukungan Bapak Ibu sekalian untuk bisa mewujudkan apa yang mereka sudah sampaikan di hadapan kita, yaitu cita-cita yang mulia untuk menghafalkan Al-Quran. Dan alhamdulillah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala juga, cabang NTB juga setelah memiliki program tahfizul Quran, ya, perdana kemarin dilangsungkan. Anak-anak setelah hafal Quran kemarin diikuti 6 orang anak yang sudah hafal Al-Quran melangsungkan khotaman hadis Arba'in Nawawi. Jadi tingkat selanjutnya setelah anak hafal Quran dibimbing untuk dapat menghafal hadis Nabi SAW. Tidak mondok Bapak Ibu, pulang pergi sekolah di sekolahnya, nanti sore kembali ke lembaga untuk menghafalkan hadis. Ini perjalanan yang luar biasa, dan mudah-mudahan anak-anak kita yang 14 orang ini dapat nanti berada di jenjang tersebut, dan kita bisa saksikan dia berada di panggung-panggung khotaman-khotaman berikutnya. Mudah-mudahan kita bersedia dan selalu istiqomah untuk mengawal pendidikan anak-anak kita, khususnya dalam pendidikan agama. Demikian Bapak Ibu sekalian, pesan bagi anak-anak kami yang saya tuangkan dalam sebuah pantun. Ada unta di kota Mekah. Ramaikan dong. Ada unta di kota Mekah. Banyak batu berbongkah-bongkah. Para santri akan terima ijazah. Semoga ilmunya menjadi berkah. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Salah khilaf murni daripada kebodohan saya sendiri, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada koordinator
Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Cabang Intim.